Abdullah, salah satu dari 90% penduduk Indonesia yang buta huruf pada tahun 1945, adalah seorang pemuda asal Gorontalo. Tanggal lahirnya tidak diketahui. Abdullah diadopsi oleh keluarga pelaut dari Madura dan dibesarkan oleh mereka. Teman-temannya dengan sayang memanggilnya Dullah. Di masa remajanya, Dullah bekerja sebagai pelaut keluar masuk pelabuhan Surabaya. Ketika terjadi krisis di Surabaya, ia beralih menjadi tukang becak. Sepanjang masa pendudukan Jepang, ia tetap setia pada usaha becaknya. Pasca proklamasi 1945, ia tetap menjadi pengemudi becak di Surabaya. Namun, kontribusi Dullah tidak hanya terbatas pada bisnis becaknya saja. Pada masa pendudukan Jepang, ia juga menyempatkan diri mengikuti pelatihan Jibakutai Pasukan Kematian. Sebelum bergabung dengan Jibakutai, ia pernah bergabung dengan Serikat Penarik Becak Surabaya. Saat Republik Indonesia berdiri, Dullah menunjukkan kemurahan hatinya dengan menawarkan tumpangan gratis kepada penumpang yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat TKR. Ia menilai hal ini merupakan cara untuk memberikan manfaat bagi negara. Andi R. Ahmad Aries, mantan penumpang, adalah seorang pelaut dan komandan pangkalan Republik di bekas pangkalan Motherless di Surabaya. Suasana di Surabaya semakin memanas setelah kedatangan pasukan sekutu, termasuk tentara Inggris yang tergabung dalam pasukan Netherlands Indie Civil Administratie Nika Belanda. Situasi semakin memanas menjelang pertempuran 10 November tahun 1945, ketika tentara Inggris yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua memberikan tantangan berat bagi bangsa Indonesia. Di tengah kemelut, Dullah meninggalkan becaknya dan bergabung dengan TKR Laut memimpin pasukan. Majalah Sejarah Militer Angkatan Darat 1951 yang memuat prajurit mengabdi menceritakan tindakan Dullah selama pertempuran di sekitar Buduran Seruni, menyoroti keterampilan dan keberaniannya yang luar biasa. Pasukan kecil Dullah yang dikenal dengan nama bajak laut terdiri dari masyarakat biasa, khususnya generasi muda yang pernah mengalami kesulitan pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Individu-individu ini diperkeras oleh perjuangan mereka di lapisan masyarakat paling bawah. Kepemimpinan Dullah dicirikan oleh otoritasnya yang tak tergoyahkan dan komitmennya terhadap revolusi. Suharyo Patmodiwiryo juga dikenal sebagai Haryo Kecik, menggambarkan tuntutan Dullah terhadap anak buahnya sebagai kesetiaan yang teguh terhadap tujuan tersebut. Pasukan yang hanya fokus pada revolusi mengabaikan hierarki militer. Mereka bahkan menolak memberi hormat kepada Alexander Evert Kawilarang yang berpangkat kolonel. Beberapa perwira seperti Letkol Jup Frederick Werau memaklumi sikap tersebut. Saat itu adalah puncak revolusi. Namun, ada juga pihak sinis yang meragukan Dullah. Harry Albert Poes, dalam bukunya Tan Malaka, Gerakan Kiri, Revolusi Indonesia Keempat 2014, menyebut seorang mayor bernama Abdul Manan yang berbicara di belakang Dullah, menyebutnya sebagai tukang becak dengan nada menghina. Meski buta huruf, Dullah dengan cepat naik pangkat menjadi kapten. Ini merupakan bukti kekuatan transformatif revolusi. Kemerdekaan memberinya kesempatan untuk leluasa mengembangkan bakatnya yang sempat dibungkam oleh penjajah pada masa penjajahan. Tulis Sue Hokji dalam buku terbitan militer Kisah Pemusnahan RMS, Gerakan Operasi Militer Keempat 1965. Dalam buku ini, So Hokji memuji Dullah. Dia menulis, keterampilan, kejujuran, dan kualitas kepemimpinannya patut dipuji. Dia sangat dicintai oleh bawahannya. Selama revolusi, banyak perempuan Eropa Indonesia menghadapi ancaman. Meskipun beberapa di antara mereka menjadi sasaran pembunuhan, ada pula yang dieksploitasi sebagai pelampiasan nafsu masyarakat Indonesia. Seringkali oleh mereka yang mengaku sebagai anggota Partai Republik dan memegang senjata. Tidak hanya perempuan Indo yang menjadi korban, perempuan dari keluarga yang dianggap orang Belanda juga sering menjadi sasaran. Namun Wims Umampan, seorang janda terpelajar asal Minahasa, selamat dan dirawat dengan baik oleh Dullah. Padahal, pada masa penjajahan, bahkan di Jepang, tidak terpikirkan pria kromo seperti Dullah menikah dengan orang terpelajar. Atas persetujuan istri dia dan Andi Aries, Dullah dinikahkan dengan seorang janda asal Minahasa. Istrinya adalah seorang guru. Dan dari istrinya ia mulai belajar ABC, yang menjadikannya seorang pembaca dan penulis ulung. Mereka menikah sekitar Februari tahun 1947. Tak hanya istrinya yang mengajarinya, staf terdekatnya, Kapten F.J. Tumbelaka, juga berperan penting dalam pendidikannya. Sebagaimana disebutkan dalam majalah Sejarah Militer Angkatan Darat, Abdullah bisa membaca, menulis, dan bahkan secara pasif memahami bahasa Belanda dan Inggris. Meskipun Angkatan Darat memujinya di masa lalu, sulit untuk menemukan perwira seperti Abdullah saat ini. Dullah diberi tanggung jawab memimpin Satuan Barisan Pelopor di Lawang, sebuah pangkalan Angkatan Laut. Saat itu,
Ia masih berpangkat kapten. Satuan ini merupakan gabungan dari bajak laut dan pasukan 0032 yang dipimpin oleh Letnan Soeharto. Menyusul agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Dullah dan rekan-rekan prajuritnya bergerak menuju Blitar. Pada bulan Maret tahun 1948, Satuan Barisan Pelopor direorganisasi dan menjadi Batalion Depot di bawah komando Dullah. Pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi mayor. Pada bulan September tahun 1948, Abdullah dan pasukannya diintegrasikan ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Batalion Depo yang dipimpin Dullah diubah menjadi Batalion 17 Brigade 1 Divisi 1. Komandan divisi adalah Kolonel Sungkono. Tidak lama setelah batalion tersebut terbentuk, pasukan Dullah ikut berperang melawan prajurit yang terlibat dalam peristiwa Madiun tahun 1948. Setelah tanggal 19 Desember tahun 1948, Dullah membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Dua kompi ditugaskan untuk melakukan perang gerilya di daerah sekitar Tuban, sedangkan dua kompi lainnya menuju ke Tretes dan Lawang. Mayor Abdullah adalah seorang panglima penting di wilayah selatan Jawa Timur. Pada masa revolusi, ia memperoleh ketenaran yang cukup besar, mirip dengan Mayor Sabarudin, yang dekat dengan Tan Malaka. Namun, Abdullah dikenal karena reputasinya yang lebih halus dibandingkan Sabarudin, yang terkenal kejam dan sering melakukan ketidakdisiplinan. Sekitar tahun 1948, menurut Harry Peirce, Dullah menjalin aliansi dengan Tan Malaka. Perkumpulan ini membuat Dullah dianggap sebagai perwira sayap kiri, serupa dengan Slamet Riyadi dan Slamet Sudiarto yang tergabung dalam divisi penembahan Senopati pada periode yang sama, seperti nama Slamet Riyadi dan Slamet Sudiarto. Dullah juga diutus ke Indonesia Timur pada tahun ke-1950. Misinya adalah menekan Republik Maluku Selatan, RMS, di sekitar Ambon. Dullah dan pasukannya dikenal sebagai Batalion Abdullah, dinamai menurut nama komandan unit tersebut. Sebelum memulai perjalanan ke Ambon, Dullah dan pasukannya telah mendarat di Jeneponto pada bulan April untuk menghadapi pasukan Kenil yang sedang terlibat kerusuhan di Makassar konflik, yang dikenal dengan peristiwa Andi Aziz. Pemberontakan ini merupakan respon langsung atas kedatangan TNI dari Pulau Jawa. Bulan berikutnya mereka menghadapi pertempuran yang menantang melawan pasukan RMS di sekitar Ambon, yang terbukti merupakan musuh yang tangguh. Meski mengalami kesulitan, Batalion Abdullah berhasil mengamankan beberapa wilayah penting. Tercatat dalam catatan Radik Djarwadi pada 25 Juli tahun 1950, Batalion Abdullah mencapai kemajuan signifikan dengan menduduki Kepulauan Tanimbar, khususnya Saum Laki. Hanya 5 hari kemudian, mereka memperluas kendali mereka ke Kepulauan C. Namun pada tanggal 9 September tahun 1950, terjadi peristiwa tragis ketika seorang mayor TNI disergap dan ditembak oleh pasukan RMS di dekat Lava. Terlepas dari berita kematiannya, banyak orang menolak untuk mempercayainya, dipicu oleh rumor bahwa Dullah memiliki baju besi anti peluru. Jenazah Dullah dikuburkan di Pulau Geser sebagai pengakuan atas upaya gagah berani mereka dalam memerangi RMS. Bekas Batalion Abdullah kemudian direorganisasi dan berganti nama menjadi Batalion 711 yang berpangkalan di Sulawesi Selatan. Di seberang lautan, Wimes Umampan kembali menghadapi kehilangan suaminya. Absennya suami tercinta meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dalam hidupnya, dan kenangannya menjadi sumber inspirasi, hingga akhirnya berujung pada pemberian nama sebuah jalan di Lawang, Jawa Timur untuk menghormatinya.